Hai, selamat datang di Biblians. Kali ini aku mau bahas soal kekekalan Yesus atau apakah Yesus kekal. Mari kita lihat apakah Yesus kekal dalam arti selalu ada, nggak pernah belum ada dan akan selalu ada. Jadi nggak punya awal dan nggak punya akhir, singkatnya begitu. Apakah Yesus begitu? Yuk kita bahas. Yang pertama, mari kita lihat dari Matius 28 ayat 20. Atau kita akan baca dari ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini yang pertama, ini penting. Kenapa ini penting? Karena perhatikan apa yang Yesus bilang. Yesus itu menyertai murid-muridnya, menyertai orang yang percaya kepadanya. Kapan? Bukan selama 33 tahun di bumi. No. Kapan? Sampai kapan? Sampai kepada akhir zaman. Senantiasa sampai kepada akhir zaman. My question is simple. Pertanyaanku gampang, teman-teman. Ya, semua yang nonton ini. Adakah manusia biasa? Adakah nabi lain? Nabi biasa yang bisa berkata, mengklaim seperti itu, oh, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman, bos. Adakah yang bisa? Adakah yang pernah ngomong gitu? Silahkan cari nabi manapun. Jadi yang pertama ini penting, Yesus itu bisa menyertai sampai kepada akhir zaman. Dan sampai hari ini dia terus menyertai murid-muridnya. Kita orang percaya, kita murid Yesus yang zaman sekarang pun masih senantiasa disertai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu membuktikan Yesus bukan manusia biasa. Dia tidak pernah berkesudahan. Dia selalu ada dan bisa menyertai kita dan ada bagi kita senantiasa. Gak ada manusia biasa yang bisa begitu. Catat itu, catat. Yang kedua, kalau tadi soal Yesus yang selalu ada, tidak pernah berakhir. Mari kita lihat awal. Kita ke arah awal sebentar. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Ada gak manusia yang sudah ada sebelum dia lahir? Adakah kalian yang menonton ini yang gak percaya sama Tuhan Yesus? Adakah kalian yang bisa? Ada kalian yang udah ada sebelum kalian lahir? Atau siapapun yang mau kalian ajukan, orang-orang yang kalian anggap orang hebat, nabi, rasul, guru, siapapun itu, silakan. Adakah mereka yang sudah ada sebelum mereka lahir? Gak ada, gak ada. Gak ada orang, satu pun tidak ada kecuali Yesus yang ada, sudah eksis sebelum dia lahir. Gak ada. Ya, respon orang Yahudi. Kenapa mereka marah dan mau melempar Yesus dengan batu? Karena klaim itu gila, luar biasa itu klaim. Bahkan Abraham aja nggak begitu. Abraham, bapak orang Yahudi yang dibanggakan itu, belum ada sebelum dia lahir, ya belum ada. Tapi Yesus yang lahir 2000 tahun setelah Abraham bisa berkata, woi, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Hah? Coba mikir dulu, siapapun kalian yang mungkin nggak percaya dengan konsep Kristen gitu, ketuhanan Yesus. Coba dipikirkan dulu. Setidaknya nggak usah dulu katakan Yesus Tuhan, tapi mungkinkah Yesus cuma manusia biasa seperti yang banyak yang percayai, seperti orang Islam, orang Yahudi dan lain? Mungkinkah? Mungkin Yesus cuma manusia biasa? Dari sini kita bisa lihat nggak ada manusia biasa yang bisa ada sebelum dia lahir. Ya kita manusia biasa, pas di kandungan lah baru ada, pas lahir lah kita baru eksis, baru ada di dunia ini. Yesus sebelum lahir dia udah ada. Bahkan sebelum Abraham bahkan jadi loh dibilang. Dia sudah ada. Itulah Yesus. Oke? Itu yang kedua. Siapa yang bisa memberi hidup kekal? Itu pertanyaan sederhana. Oke, gak usah dulu jawab Tuhan, gak usah. Yang bisa memberikan hidup kekal, pastilah dia yang kekal. Ya enggak? Yang mau bantah ini berarti logikanya sangat dangkal. Oh enggak lah, enggak harus hidup kekal. Yang memberikan hidup kekal enggak harus hidup kekal dia.
yang memberikan hidup kekal gak harus kekal. Hah? Gimana bisa orang fana bisa memberikan hidup kekal? Logika sederhana gini, bisakah perempuan yang sudah mati melahirkan anak? Sederhana, gak bisa. Kalau udah mati ya mati, gak bisa menjalankan proses melahirkan. Jadi logika itu ditarik seperti ini, gak ada yang bisa memberikan hidup kekal kecuali Dia yang kekal. Itu simple. Gak ada satupun nabi, guru, rasul, siapapun orang hebat, gak ada yang bisa memberikan hidup kekal kecuali Dia yang kekal. Nah sekarang kita lihat Yesus, Yohanes 10 ayat 28. Dan aku, Yesus, memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yesus bisa memberikan hidup kekal. Dia akan memberikan hidup kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Bagi kau dan aku, kita orang percaya, pengikut Kristus. Kita yang tadinya akan binasa, tapi kita diberikan hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Wow, that's great. Sekali lagi, gak ada manusia biasa, nabi biasa yang bisa memberikan hidup yang kekal. Gak ada. Well, aku pernah berdiskusi lah ya tentang ini sama seorang muslim, dan dia berkata, oh bisa aja kalau atas izin Allah. Oh bentar, gampang banget kalau kita semua bilang oh, bisa aja atas izin Allah, bisa aja atas izin Allah. Gak usah berargumen, karena semua jawaban nanti bisa aja atas izin Allah, tapi gak ada buktinya. Dalam berargumentasi nggak berlaku begitu. Ya bisa aja. Apaan bisa aja? Hah? Ya udah kalau gitu kenapa kalian nggak berpikir ya bisa aja Tuhan jadi manusia? Kenapa kalian tolak itu? Jadi agak dipikirkan dulu sebelum berbicara gitu. Oke, sekali lagi, yang bisa memberikan hidup kekal hanya yang kekal. Oke, itu konsekuensi mutlak ya. Nggak mungkin orang fana. Kalau Yesus fana, nggak mungkin Dia bisa memberi hidup kekal. Dia aja fana. Seperti nabi lain, dia aja fana. Nabi-nabi itu fana, nggak bisa mereka beri hidup kekal. Gak bisa, tapi Yesus bisa. Mungkin tadi tentang Yesus sudah ada sebelum Abraham. Mungkin ada yang berpikir begini, orang yang gak percaya, mungkin orang Islam akan berkata, ya apalah hebatnya sudah ada sebelum Abraham. Kalau gitu kenapa gak menuhankan Adam aja? Adam kan jauh lebih duluan. Aduh, lawak. Karena begini, Adam itu ada sebelum Abraham ya, memang karena urutan lahirnya Adam duluan. Bukan lahir ya, Adam gak lahir. Urutan adanya, fisiknya ada, Adam duluan, baru Abraham. Ya wajar aja Adam duluan, ya dia memang urutannya awal. Nah Yesus, urutan fisiknya jauh lebih duluan Abraham daripada dia. 2000 tahunan loh, bos. Urutan fisiknya ya, urutan keberadaan fisiknya itu duluan Abraham, jauh duluan Abraham daripada Yesus. Nah, tapi Yesus bilang dia sudah ada sebelum Abraham. Oke, tapi nggak apa-apa. Kalau kalian bilang apa hebatnya sebelum Abraham, Adam dong lebih hebat. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang gimana kalau ternyata Yesus sudah ada, bukan sebelum Abraham, bukan sebelum Adam, tapi sebelum apapun ada, sebelum alam semesta ini ada. Gimana kalau Yesus sudah ada sebelum alam semesta ada? Ada lagi jawaban? Gini. Ada lagi? Dari mana ayatnya? Enggak ada itu ayatnya. Ya ada yang bilang gitu sama aku. Mana ada ayatnya Yesus ada sebelum alam semesta? Ada. Bos, ada. Oke. Yohanes 17 ayat 5. Yuk kita baca. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. By the way, sebelum dunia ada, dunia itu dalam bahasa bahasa Yunani itu pakai kata kosmos. Nah, kosmos ini bukan dunia bumi, oke? Kosmos ini, alam semesta ini, jagat raya ini. Jadi Yesus bilang, permuliakanlah aku ya Bapa dengan kemuliaan yang sudah kumiliki bersamamu sebelum kosmos ada, sebelum alam semesta ada. Boom! Checkmate. Aku nggak tahu kalau masih ada jawaban lagi, jawaban ngeles nggak jelas. Ada ya, Yesus itu cuma nabi seperti kata kitab kami. Oh, whatever, terserah. Tapi kalau kalian minta bukti
Yesus lebih dari manusia biasa. Ini, ada nggak manusia biasa yang sudah ada sebelum alam semesta ada? Ada nggak? Nggak ada. Nabi manapun nggak ada itu. Jadi please jangan bilang Yesus cuma nabi seperti nabi-nabi yang ada. Yesus cuma manusia biasa seperti kau dan aku. Aduh, stop lah ngomong begitu. Nggak ada manusia biasa yang sudah ada sebelum alam semesta ada. Nggak ada. Yesus bilang dia sudah ada sebelum alam semesta ada. Coba bayangin, sebelum apapun ada, sebelum the universe ada, dia sudah ada. Nah, dari yang udah kita bahas ini semuanya membuktikan bahwa Yesus kekal. Kekal yaitu nggak punya permulaan dan nggak punya akhir. Oke? Siapa yang kekal? Siapa yang nggak punya permulaan dan nggak punya akhir? Siapa yang alfa dan omega? Siapa? Selain Tuhan Allah. Ada lagi yang lain? Ada? Kalau ada ya berarti Tuhan ada dua. Ada yang percaya Tuhan ada dua? No, Kristen itu monotheis. Tuhan ada satu. Makanya Yesus itulah Tuhan Allah yang dalam rupa manusia. Dia sendiri yang bilang dia sudah ada sebelum semesta ada. Dia sendiri yang bilang dia akan menyertai murid-muridnya sampai akhir zaman. Itu bukan perkataan manusia biasa, coy. Hanya Tuhan Allah yang kekal, gak punya permulaan dan gak punya akhir. Nah, Yesus sudah ada sebelum alam semesta ada. Itulah bukti Tuhan Yesus kekal. Itulah bukti dia Tuhan Allah. Simple as that. Sekarang gini ya, kalau aku menerangkan sama kalian, ini analogi. Kalau aku menerangkan sama kalian, jadi ada hewan yang punya paruh, punya bulu, bisa terbang tapi nggak terlalu tinggi, kakinya 2, ada jari-jarinya 3, jari kakinya 3, dan dia suaranya pok 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 pok. Aku udah kasih tahu semua ciri itu sama kalian. Jadi itu hewan apa? Ayam. Simple toh? Oh enggak, itu enggak ayam. Itu apa? Mungkin biawak yang jadi-jadian. Kalau sudah punya ciri yang detail, ciri yang spesifik tentang pada diri ayam, ada pada makhluk ini, yaitu ayam. Simple. Udah suaranya pok pok pok, punya sayap, punya paruh, kakinya 2, bisa terbang tapi nggak tinggi, suaranya pok 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 petok, itu ayam. Nah, sama dengan ini, analoginya aku tarik ke sini. Kalau udah ciri-cirinya jelas, bisa menyertai sampai akhir zaman, berarti dia nggak berkesudahan, nggak punya akhir. Bisa memberikan hidup yang kekal, berarti dia kekal. Udah ada sebelum alam semesta ada. Itu ciri yang spesifik, ciri yang detail, ciri yang tidak dipunyai oleh siapapun kecuali oleh Tuhan Allah. Sama kayak tadi, ciri itu hanya milik ayam. Jadi yang bilang, oh itu bukan ayam, itu mungkin yang lain. Aduh, gimana sih pola pikirnya? Begitu juga dengan ini, cirinya sudah spesifik, hanya ciri yang dimiliki oleh Tuhan Allah. Masih bilang, oh itu bukan, Yesus bukan Tuhan, dia cuma nabi. Aduh, woi, mikir. Guys, mikir, please, mikir. Oke, jadi simple. Yesus memiliki ciri spesifik seperti Tuhan Allah, maka dialah Tuhan Allah itu sendiri yang menjadi rupa manusia. Itulah iman Kristen dan itulah yang Yesus katakan tentang dirinya sendiri. Oke, teman-teman, silakan dipertimbangkan bagi kalian yang belum percaya Tuhan Yesus. Silakan, no problem. Kalau belum percaya, tapi pertimbangkanlah. Well, itu aja mau aku bahas di video kali ini. Semoga kalian terberkati. Kalau ada yang mau bertanya, komen, feel free to comment below di kolom komentar, oke? Dan seperti biasa, bye.